Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Baik, acara selanjutnya yakni pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Habib Hasan. Kepada Habib Hasan kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Mohon maaf agak terlambat sedikit karena saya cari-cari referensi kitab ini, kitab itu, kitab ini, kitab itu, ya kan. Kalau cuma memakai zubat aja di dalam bab syuf'ah ini hanya beberapa bait saja gitu, tidak cukup, hanya sekedar matanya saja. Makanya saya buka-buka lagi Fathul Qarib, saya buka lagi fikih sunnah, kemudian Taqriratus Sadidah dan fikih-fikih yang lain. Ya, itu juga Bib, atas permintaan dari teman-teman sedikit-sedikit mengartikannya gitu Bib. Diartikan dulu, baru nanti dijelaskan gitu Bib. Oh gitu. Iya kan, selama ini saya mengartikan seperti itu, sedikit-sedikit kan gitu. Sejarah syubhah atau yang kayak kemarin tuh tentang membahas apa? Tentang gosok. Terlalu cepat, Bib. Oh gitu, terlalu cepat ya? Iya, bilang aja terlalu cepat, bukan nggak diartikan sedikit-sedikit. Kan saya artiin mulu, emang saya bahasa Indonesia mulu kan kagak. Iya. Gitu. Oke, Habib langsung menjelaskan gitu, Bib. Teman-teman nggak ngerti gitu. Apa gitu. Karena kita belajar sama Abah tuh seperti itu gitu loh, langsung, tidak satu persatu, bukan perkata per kata. Kalau perkata itu Abah bilang itu anak SMA macam kayak, setelah kita, nah yang saya diajarkan sama guru saya pun seperti itu. Kita tidak terbiasa kepada hal itu karena tidak dibiasain. Biasanya kita itu posisinya mengartikan dalam segi lugatan, nggak mencakup kepada mufidnya atau kalam tersebut gitu. Kadang-kadang yang namanya bahasa Arab kan artinya apa ya, dari kiri ke kanan, bukan dari kanan ke kiri. Makanya beda dengan bahasa Indonesia gitu. Apalagi yang berhubungan dengan bait kayak seperti ini. Bagaimana caranya tersekian supaya menyatu kepada hal tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Asy-syuf'ah lughatan ad-dhammu, gabungan, atau bahasa kitanya itu perseroan. Apa tuh? Perseroan tuh apa tuh? Dalam segi apa tuh? Asyarik. Ini sejarahnya kalau di dalam kitab
fikih sunnah mengatakan pada zaman jahiliyah itu istilahnya mereka menjual rumah, kemudian dijualnya rumah itu atau tanah mereka tidak diberikan kepada orang lain. Kemudian bahasanya, ya sudah, saya yang mau kepada tanah itu. Bahasanya kalau sekarang tuh panjer lah, DP gitu. Asal muasal dalam syuf'ah. Tapi yang dimaksud dengan fikih ini dikatakan syar'an haqqu tamalluki gahri yathubutu li syarik al-qadim ala syarik al-hadis fima mulika bi'iwadin. Yaitu hak atau menembus di dalam pemilikan tamalluk gahri, di dalam penebusannya itu secara paksa. Yasbutu li syarikil qadim. Hal itu sudah menjadi suatu tetapan atau penetapan di dalam kongsi anggota yang lama al-qadim. Kemudian ala syarikil hadithi, mau dipindahkan kepada anggota yang baru. Fima mulika bi'iwadin, dengan sesuatu yang mereka kuasai kemudian mereka mau ganti. Artinya gini, saya memperserokan. Artinya apa ya syarik itu? Berkongsi antara saya dengan Suhendi. Kemudian di antara anggota saya ini ada yang melenceng. Dalam pelencengan tersebut, contoh menjual dengan barang, kata-kata syuf'ah ini kan barangnya yang tidak apa artinya, tidak bergerak hartanya itu seperti rumah ataupun tanah. Kemudian di dalam berkongsi tersebut, diam-diam Suhendi ini menjualnya tanpa sepengetahuan saya. Akhirnya, kalau nggak cepat dalam mensabotase pada hal tersebut, maka barang itu terjual oleh Suhendi. Maka saya sabotase tak sekian. Ya sudah, bagian Suhendi di rumah ini atau di tanah ini berapa juta? 50 juta. Kemudian saya cari kongsi yang lain. Seperti Martin. Ya kan? Ya sudah. Mau nggak Martin berkongsi di dalam syuf'ahnya tanah tersebut pengganti daripada Suhendi. Kata Martin, oke Beb, siap. Saya akan bersyarik di dalam syuf'ah tersebut. Tanah jika memang Suhendi akan kepada hal tersebut. Ya sudah, Martin 50 juta. Gitu. Walaupun Suhendi itu tidak kasih, saya nggak mau kepada kongsi kepada Martin, nggak apa-apa. Tapi kalau memang bersyirik antara Suhendi dengan saya, boleh saya mau merebut kepada tanah tersebut. Karena masih berkongsi antara saya dengan Suhendi. Begitu. Supaya posisi hal tersebut, harta saya juga tidak terlebur atau tidak terjual lagi dengan Suhendi. Karena memang haknya Suhendi untuk dijual, tapi yang namanya bersyarik itu posisinya harus minta izin juga dari teman yang kita syarikatkan tersebut. Begitu. Ini otak-otak bagi orang yang apa ya? Dalam berbisnis gitu. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hal ini, gada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bisyub'atin fi kulli syirkatin lam tuqsam rub'atun aw ha'itun
Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam syub'ah fi kulli syirkatin, di dalam perkongsian. Hal itu merujuk kepada harta yang tidak bergerak. Berupa rub'ah itu artinya posisinya seperti tanah ataupun rumah. La yahillu lahu an yabi'a hatta yu'dina syarikuhu. Tidak dihalalkan. Jatuh lagi. Tidak dihalalkan baginya orang yang berserikat menjual secara diri pribadi. Tapi kalau seandainya hal itu ketahuan kepada temannya seperti saya, tahu nih Suhendi mau beli lagi, mau jual, fa insya'a akhadha wa insya'a taraka. Jika memang saya tahu bahwa Suhendi dalam syarikat tersebut kepada saya untuk menjualnya, bagaimana cara solusinya saya? Cari teman untuk bersyarik kepada kelompok yang baru lagi. Untuk menolong dalam hal urusan harta ini yang mau dijual kepada Suhendi. Karena mungkin barangkali tanah atau rumah ini memang sayang sekali kalau mau dijual kepada yang lain. Kemudian gara-gara tanah atau bangunan ini sehingga pembisnisan kita ini tidak bergerak. Gitu. Supaya hal ini seperti kayak toko, ya kan? Atau tanah yang kita mau buat untuk toko atau jualan yang lainnya. Mungkin barangkali Suhendi contoh, ini kan contoh aja, butuh uang kan gitu kan. Sedangkan hal ini saya butuhnya ini penting sekali, harus cepat gitu. Saya cari kongsi pada teman di dalam syarikatan yang baru. Wa insya'a, atau jika memang posisinya mau juga taraka, nggak apa-apa juga. Nggak apa-apa dia jual kasihan. Mungkin barangkali saya pemilikan dalam syarikat itu mas setengah aja gitu. Jadi seperti itu. Kata-kata posisinya di dalam asy-syuf'ah. Kemudian Shahibuz Zubat mengatakan tasbutu bil musya'i min aqarid. Tetapnya hak di dalam syarikat asy-syuf'ah itu fil musya' min aqar, dari harta atau barang yang, atau barang lah kategori gitu, yang tidak bergerak. Min aqar, dari barang yang tidak bergerak. Seperti apa kira-kira barang yang tidak bergerak? Ya, seperti ya rumah, tanah, kebun, gitu. Munqasimin, hal itu bisa dibagi di dalam pengkongsian. Ma'tabi'il qarar, posisinya itu disertai atau dalam hal penetapan di dalam pengkongsian dua syarikat tersebut, antara saya dengan Suhendi. Nih posisinya nih ada tanah sekian, orang mau jual, ya kan? Dijualnya cuma posisinya 50 juta. Sedangkan dijualnya itu 100 juta. Saya punya uang cuma 50 juta. Kamu punya 50 juta lagi? Oh, punya sekian. Ya sudah, kita syuf'ah kepada orang itu. Bu, jangan dijual dulu kepada orang lain, ya cukup sama saya aja. Kita kongsi, kemudian tanah itu mungkin kita buat bangunan bisnis. Supaya bisnis itu selalu senantiasa selaras, berjalan terus-menerus. Gitu.
La fi bina'in arduhu muhtajarah. Adapun hak syuf'ah ini tidak berlaku dalam urusan bangunan. Yang bangunan itu arduhu, yang tanahnya muhtajarah. Muhtajarah itu posisinya wahya manqul, yang bisa dipindah sana sini, artinya bukan hak sewa. Gitu. Tapi kalau posisinya beli kemudian jadi paten, sebut masuk dari dalam hak syuf'ah. Makanya dikatakan wala mustajarah, hal ini bukan hak sewa menyewa di dalam tanah atau bangunan tersebut. Makanya kalau yang berhubungan dengan kayak seperti ini, setelah ini hak muamalah. Di dalam ibadah muamalah. Kalau ibadah seperti kayak kemarin tuh, sholat udah habis. Sebelumnya itu kan ada ilmu tentang usul. Sebelumnya itu tentang ilmu tauhid. Sebetulnya kalau kita insya Allah menguasai kepada zubat ini lengkap. Tapi sebelum hal ini kita pelajari, sebelumnya buka-buka kita pikir dulu. Kayak kita kadang-kadang kan suka bertanya pada permasalahan apa sih hukumnya ini, apa sih hukum menunjukkan suatu kenikmatan, kitanya nggak mau dengan berbagai macam alasan. Saya sibuk, saya tidur, saya ini, saya itu. Kita mau nggak diujar kita? Dia habis ngambil ijazah, ijazah S1-nya. Dia bilang, Habib saya khober. Oh yang di grup itu, oh ya. Bagaimana kok ngaji lagi? Iya Beb, saya sibuk atau bagaimana? Sekian. Usahakanlah kita, artinya di dalam urusan agama, yang di dalam agama itu amalinya kita praktikkan sehari-hari, ya kan? Kita berkorbanlah waktu sedikit aja. Biasanya kita berkorban dalam urusan waktu, yang waktu itu habaan mantura, sia-sia belaka. Contoh berkorban yang pergi sana, pergi sini. Atau saya mau metis, contoh. Ya kan, metis sama belajar kayak gini, lebih penting mana tuh? Atau ngerujak, atau bagaimana? Ya kan gitu. Kita pernah dulu dibilang sama Abah, mana lebih wajib kamu posisinya puasa sunnah atau belajar? Sehingga dengan puasa tersebut, kamu itu beralasan lemas, enggak semangat. Sehingga kewajiban belajar itu kamu gugurkan. Oleh sebab itu di zaman Abah, kita tidak diperintahkan oleh Abah untuk puasa sunnah. Gara-gara ntar puasa sunnah, kita alasannya banyak. Jadi kalau orang yang pagi itu, orang yang pagi menimbang dalam hal berbagai macam hukum tersebut. Mana yang lebih diutamakan? Begitu tuh. Abah itu kita diajarnya sesuai dengan porsi pas masing-masing. Seperti contoh,
salat taraweh. Salat taraweh itu zaman apa itu ya? Udah kongsinya kita udah kayak gitu tuh. Oh, di sana ada yang satu hari satu juz, ya kan? Ya di sana. Mungkin barangkali kongsinya dalam hal urusan itu satu juz mereka. Kalau kita nggak kuat, kemudian kita merujuk kepada sejarah Nabi. Bagaimana sih Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam melakukan hal urusan berjamaah. Nabi itu orang yang paling adil dan bijaksana mengatur hal sikon di saat mengatur segala sesuatu strategis di saat beliau menjadi panglima hal urusan apapun. Oleh sebab itu beliau kalau melakukan suatu ibadah yang namanya sholat, pasti beliau lihat kanan kiri dulu. Kalau ada yang kosong, itu menjadi pembicaraan beliau. Karena beliau itu perhatiannya sangat tinggi. Gitu. Kemudian lihat kanan kiri, baru beliau bersabda, suku fakum. Di saat itu, Sayyidina Umar meluruskan barisan tersebut dengan menghunuskan pedang ke arah bawah pasir itu sampai seret dari ujung ke ujung. Kemudian Nabi di saat menjadi imam pun tidak terlalu lama dan tidak terlalu cepat. Artinya apa? Di saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda seperti itu, jika kamu melakukan sesuatu yang namanya jadi imam, lihatlah orang yang paling lemah di antara kamu sekalian. Mungkin itu adalah kakek-kakek, atau ada nenek-nenek, atau emang ada ibu yang anaknya itu mau menyusui. Artinya apa? Jadi pemimpin itu melihat orang yang bawah. Bahasa sekarang kita itu, jadi pemimpin itu harus merakyat. Salah seorang sahabat pernah menjadi imam di saat itu kalau nggak salah sholat Isya. Yang bacaan setelah Fatihahnya itu panjang sekali. Nabi sempat marah kepada sahabat tersebut. Apa jawaban Nabi? Kalau apa yang kamu lakukan seperti kamu menjadi imam yang rakaatnya itu lama disebabkan kamu punya bacaan tersebut, pastilah orang yang masuk Islam dalam agama ini sangatlah sedikit. Artinya apa? Ujangkanlah agama ini dengan nikmat enjoy-nya orang, bukan dengan bosannya orang. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan di dalam menjalankan suatu ibadah ini mudah. Enjoy, senang kita. Bukan Allah menginginkan segala sesuatu yang kita jalankan ini kita merasa sempit, susah, sumpah, bosan, bete. Bukan itu yang diinginkan oleh Allah. Indah sebetulnya ini agama Islam ini. Yang tidak indah orang yang tidak tahu permainan di dalam kenikmatan Islam tersebut. Kadang-kadang terawih 30 juz kita nggak kuat. Ngejarnya cepat. Akhirnya baca Al-Quran 1 juz cepat.
Sehingga di saat sholat itu tidak memperhatikan mana itu rukun, mana itu sunnah. Sehingga kadang-kadang rukunnya tidak ditunaikan. Itulah yang membatalkan sholat. Makanya dalam Al-Quran dan hadis Nabi kata-kata sholat itu pasti ada kata-kata wa iqamus shalah atau wa tuqimus shalah. Kamu menjalankan yang namanya sholat itu dengan ilmunya sholat. Harus tahu yang namanya ilmunya sholat, yaitu rukun-rukun sholat, wajib-wajib sholat, hal-hal yang membatalkan sholat, syarat sahnya sholat. Sebelum sholat harus tahu apa itu fardunya wudu. Kemudian bagaimana air yang kita pakai itu yang sah di saat kita melakukan wudu tersebut. Nggak gampang sih sebetulnya, tapi jangan pernah menyepelekan kepada hal tersebut. Saking wajibnya sholat itu rukun Islam yang kedua. Wa tuqimus shalah. Saking ditekankan sekali itu yang namanya sholat itu. Kita hanya sekedar sholat menyelesaikan suatu kewajiban aja. Habis begitu udah plong rasanya kita. Tapi tidak ada rasa imbas atau keberkahan di saat kita melakukan sholat itu. Itu berbahaya juga bagi kita tuh. Ada juga kita dikecam oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Fawailul lil musallin." Neraka wel, celaka kamu bagi orang yang sholat. Alladzina hum an salatihim sahun. Apa itu orang yang sholat dalam keadaan sahun? Kalau ulama tafsir mengatakan orang yang mengabaikan waktunya sholat, orang yang berleha-leha dalam masalah hal ilmunya sholat, orang yang posisinya dalam masalah sholat maunya cepet-cepet aja, mengabaikan rukun-rukun sholat. Kebanyakan tuh kayak gitu tuh kita tuh. Mendahulukan segala sesuatu yang berhubungan dengan yang sunnah daripada yang wajib. Kita tuh makanya Syekh Zubaid setelah daripada akidah mengatakan apa itu wajib, apa itu sunnah, maksudnya apa sih? Gitu. Supaya kita ini mudah, sesuatu yang wajib bahasanya mau tidak mau harus kita lakukan. Jangan mendahulukan sesuatu dari hal itu. Kalau sunnah bahasanya kalau kita gajian itu bukan gajian pokok, gajian tambahan. Yang pokok itu kita harus tunaikan mau tidak maunya. Gitu. Kayak gini, kita tahu dengan belajar hal tersebut menjadi suatu kewajiban. Berapa banyak orang yang posisi sadar terhadap suatu kewajiban. Gitu. Ya, itulah kita. Oleh sebab itu, sama-sama kita belajar juga. Saya juga belajar, tetap terus belajar. Karena yang namanya manusia itu pasti adanya kekurangan. Oleh sebab itu yang namanya kurang, harus tahu diri, dan tetap terus belajar. Bentar. Kucing saya ini nakal. Kopeng. Turun. Ayo turun. Turun. Ya, turun. Turun.
Cek, ada Salim cek. Ada. Jadi seperti itu. Kalau yang di taklim malam bagaimana tuh? Masih sebenarnya masih artinya masih mereka bersemangat nggak atau gimana? Kalau kemarin sih hujan, Bib. Kalau nggak tahu dah kalau nanti minggu besok. Maksudnya kalau hujan kenapa emang? Ya sedikit yang saya lihat gitu. Oh gitu ya. Iya, kasih semangat mereka kan gitu. Abah itu kalau belajar, kalau nggak ada jadi pasti dicari itu. Mana sih pulang itu? Kenapa dia kagak belajar? Dicari terus gitu. Karena memang ada anjuran Nabi. Tanda orang yang sayangnya luar biasa, tingginya biasa, banyaknya orang kepada hal tersebut perhatian. Dicari gitu. Artinya saya pengen banget orang itu dapat keberuntungan. Cuma terkadang orang itu mengikuti segala sesuatu yang tidak baik. Berarti sejelek-jeleknya itu orang maunya tidak baik. Kan orang kalau kagak belajar itu bagaimana, hidupnya cuma begitu-gitu aja. Tersekian kumpul, ngobrol, posting, status. Wah, ada ulama ini nih yang meninggal. Wah, bagaimana nggak ada ulama sekian? Cuma harapan-harapan litanani aja. Yang harapan itu cuma sekedar di lidah doang. Tapi tidak menjadikan di dalam pribadinya menjadi hal tersebut. Ini dunia maya, ini dunia kebanyakan dunia tipu-tipu. Makanya jangan terlalu terpercaya kita pada orang yang covernya itu luar biasa bagusnya. Gitu, jangan dilihat dari hal tersebut, di statusnya itu bagus dalam urusan, belum tentu dalam kepraktekan. Yang sangat susah itu ya kan melawan hawa nafsu kita. Pengen kita baik itu. Kadang kebaikan itu tidak bisa kita tunaikan karena pengaruh hawa nafsu kita. Terkalahkan kita dengan hawa itu. Kita melakukan mau baik kadang-kadang susah banget. Nah, ya kan dulu pernah saya ajak. Kalau dalam urusan maksiat atau pengen baik, yang posisi kita terkalahkan dengan nafsu, maka bacalah doa Allahumma inni a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahturun. Ya Allah, aku meminta pertolongan kepada Kamu dari dorongan-dorongan setan atau dorongan-dorongan hawa nafsu. Yang saya itu mau berbuat baik terkalahkan dengan hal tersebut. Yang terkalahkan dengan hawa nafsu atau hawanya setan yang selalu saya utamakan dalam penghadiran itu. Saya condongnya selalu menghadirkan hawa setan atau hawa nafsu. Pengen saya ini berbuat baik. Tapi tolonglah Allah. Ulama mengatakan ini di dalam hadis Nabi seperti ini ada orang yang sudah posisinya steknya itu sudah menjadi perlakuan setan. Yang selalu senantiasa kalau tidak berbuat seperti itu dia sudah nyandu. Kan dosa dan ketaatan ini semuanya nyandu. Maka Nabi SAW bersabda, ar-ruhu jundun mujannadun. Ruh itu
apa yang kita lakukan, dia selalu meminta. Artinya apa? Kalau kita melakukan perbuatan yang taat atau maksiat, dia selalu menyandu. Meminta yang mana tuh? Yang kita suka dalam kehidupan ini. Makanya terlalu berbahaya orang itu kalau berbuat maksiat yang terus-menerus. Bahkan bisa menjadi darah daging dia. Hati-hati tuh. Sama kayak kita juga melakukan perbuatan amal-amal soleh. Seperti apa yang dilakukan di pondok Abah tuh. Ya kan? Kadang-kadang kalau kita nggak wirid, pusing kita. Bete kita, risau. Wirid dulu. Sudah wirid, ya kan? Makan rohnya kita sudah menjadi kebiasaan tuh. Tenang dah kita, alhamdulillah. Alhamdulillah sudah menjadi nyandu. Alhamdulillah, apa yang Abah ajarkan semuanya ini berupa kebaikan-kebaikan. Insya Allah, dalam keberkahan yang Abah tuangkan kepada hal tersebut, menjadi nyandu bagi kita seterusnya. Ya, menjadi nyandu gitu bagi kita. Bukan nyandu yang tidak baik, artinya nyandu yang baik. Yadfa'u misal samanin au badlin. Adapun hak syuf'ah ini boleh diambil di dalam pengkongsian misal samanin, diganti dengan semisal harganya. Au badlin qimatihi, atau diganti dengan harganya. Kalau emang posisi tanah dengan tanah. Kalau emang tanah itu dihargakan dengan qimah harganya. In bi'ah, jika hal tersebut bisa dijual belikan. Bisa ditukar di dalam hak syuf'ah antara posisi kongsi yang lama ke kongsi yang baru. Antara syirkah yang lama ke syirkah yang baru. Wa mahra mithli, dengan mahar yang sepantasnya. In usdiqat, jika hal tersebut mau dibuat di dalam pengkongsian mahar. Lakin alal far ukhusis. Jika memang tadi Ustaz Suhendi mau jual, maka bagi saya cari teman secepatnya alal far, dengan segera. Tapi kalau seandainya li syuraka, untuk disyarikatkan antara syarikat, antara teman yang lama menuju teman yang baru. Bigadri milkil khisas, seukuran di dalam pemilikan si Suhendi tersebut. Artinya kalau emang posisinya mau menggantikan dengan harga semisalnya, ya, kita ganti juga teman sekian. Kamu punya nggak uang atau bagaimana? Kita adakan syuf'ah ini. Tanah ini bagus kalau seandainya dimiliki orang lain sekian. Untuk apa, Bib? Untuk kita bisa ini jual ini sekian. Karena ini kan di tepi jalan, banyak orang lalu lalang. Gitu. Jadi seperti itu. Mungkin tentang asyuf'ah sampai sini dulu. Besok tentang al-qirat. Nah, sebelum, kalau memang belum ada pertanyaan, alangkah lebih baiknya kita bicara masalah grup-grup kita ini. Jangan sampai sedikit-sedikit, mundur-mundur sedikit-sedikit, lama-lama menghilang. Bagaimana nih carinya? Cara solusinya bagaimana? Supaya yang sedikit-sedikit ini nggak hilang-hilang gitu. Mungkin barangkali
Apa gitu solusinya, ya kan? Oleh sebab itu nggak apa-apa kasih solusi yang baik. Artinya solusi itu bukan maunya saya pribadi, artinya maunya semua. Kalau maunya pribadi itu ego. Contoh, saya mau posisinya bagaimana kajian alfiah, yang lainnya mau kagak? Kan begitu. Takutnya pas alfiah cuma satu orang kesonanya, aduh alfiah ruwet ini, saya juga belum paham ini. Begitu. Sama dalam agama, kadang-kadang orangnya yang punya pesantren nih, mohon maaf nih, yang saya lihat itu jangan menyamakan posisi di dalam imannya kita itu, ya kan, dengan anak kecil. Kasihan, itu penyiksaan sebetulnya. Orang suruh hafal Quran, suruh hafal hadis, suruh ini sekian, penyiksaan itu. Itu bukan tarbiyah tuh. Walaupun ujung-ujungnya bagus sekian, kan bagus menurut Anda. Namanya manusia itu ada batasannya. Kulikal insanu dhaif, itu lemah. Oleh sebab itu ada porsi-porsinya. Kalau emang hafal Quran, lihat itu anak nih posisinya bisanya satu hari berapa ayat. Jangan disamain porsinya kayak kita. Nggak usah jauh-jauh lah. Lihat pendidikan apa, itu yang paling bagus pendidikan gitu. Makanya Abah itu kagak maksa kita. Kamu harus jadi ustadz. Kamu harus jadi bisnis, kagak. Karena orang itu ada porsinya masing-masing. Itu bijaksana seorang mursyid. Itu dikatakan mursyidul kamil. Perhatiin, coba lihat kesan dan pesannya. Bagaimana sih Abah itu? Surat kadang-kadang statusnya. Oh, di sini kajian Sahih Bukhari. Oh, di sini Arba'in Nawawi. Yang lainnya anak-anak harus hafal Zubat. Oh, anak-anak hafal Quran. Kasihan itu anak. Enggak paham. Makanya ente orang dulu waktu sama Abah jangan melarikan diri. Itu tuh karena belajarnya kagak tamat. Begitu modelnya. Menciptakan kecerdasan itu bukan seperti itu. Itu menyiksa namanya. Ya, begitulah. Makanya kehidupan ini berbahaya. Orang itu dengan tujuan mereka menciptakan orang yang top, tapi ujung-ujungnya nafsu. Itu nafsu itu. Ada yang berbicara sama saya, ngadu kayak gitu. Iya, Bib, saya punya anak umur 6 tahun. Gurunya dari Mesir, memang hafal Quran. Saya lihatnya bagus sekian. Anak saya mondok disuruh bangun jam 3. Suruh tahajud. Ya namanya anak-anak. Coba perhatikan. Di zaman Nabi seindah-indahnya zaman dan sejarah. Nabi itu kalau sama anak kecil ikut seperti apa yang dilakukan oleh anak kecil. Sayyidina Anas bin Malik. Beliau itu anak angkatnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan tinggal bersama Rasul itu kurang lebih 10 tahun. Dan Sayyidina Anas bin Malik mengatakan belum pernah saya tinggal bersama Nabi segala sesuatu yang tidak indah. Semuanya indah. Di saat hal itu, Sayyidina Anas bin Malik diperintahkan untuk beli apa atau nggak tahu untuk apa itu. Untuk memanggil sahabat kalau nggak salah. Kemudian Sayyidina Anas bin Malik
di saat di pertengahan perjalanan ada anak-anak main tekumpet bahasa kita nih. Sayyidina Anas bin Malik ngeliatin asik ya kan. Kemudian sampai terlengah Sayyidina Anas bin Malik, kemudian sampai ikut ke gabungan anak-anak yang masih tekumpet. Di saat hal tersebut kayak macam kita mau apa itu, tangan gambreng atau apa, mau sweet atau apa tuh, Sayyidina Anas bin Malik jadi. Kalau bahasa kita, cepetan, ayo. Pat, gitu kan? Kalau kita kecil-kecil gitu. Nabi Muhammad nunggu mana Aina Anas. Kok lama sekali. Karena Nabi Muhammad perhatian yang sangat tinggi. Jangan-jangan ini anak ada sesuatu yang terjadi atau apa. Sampai Nabi Muhammad tuh nyari sana sini. Coba lihat Nabi Muhammad tuh perhatian sangat tinggi. Dilihatnya Sayyidina Anas ini lagi jadi gini. Pas lagi jadi, Nabi Muhammad cuma senyum aja. Saat jadi, kata Sayyidina Anas, udah belum, gitu. Akhirnya Sayyidina Anas ini di saat jadi, Nabi Muhammad dari belakang pelan-pelan. Kemudian Nabi Muhammad memegang tangannya ke matanya Sayyidina Anas bin Malik. Kata Sayyidina Anas bin Malik, "Man hada? Siapa ini?" Gitu kan. "Man hada?" Pas di saat 2 kali atau bahkan 3 kali, Sayyidina Anas bin Malik baru teringat ini aromanya Nabi Muhammad. Aromanya Nabi Muhammad itu wangi. Sempat Sayyidina Anas bin Malik pas di saat menyebutkan man hada 2 kali langsung termenung dia. Langsung nunduk. Langsung dilihat begini. Ya Rasulullah. Ya duduk cuma senyum. Itu langsung bermain Nabi Muhammad itu kepada main tekumpet kayak gitu. Artinya apa? Yang namanya anak-anak itu masa bermain. Bukan menciptakan anak itu seperti kayak kita, harus jadi kayak kita. Ya kita emang masanya seperti dia begini, nggak mungkin juga kayak anak-anak gitu kan. Dan nggak mungkin juga si anak-anak kita ciptakan seperti kayak kita. Lihat kongsinya masing-masing. Yang kedua, di saat Nabi Muhammad SAW berhanimun dengan Siti Aisyah radhiyallahu taala anha, di saat Nabi Muhammad hijrah di Madinah, hal itu terjadi di saat Sayyidah Aisyah umur 9 tahun. Umur 9 tahun itu masih ada sifat, ya kalau kita masih kanak-kanakan kan. Siti Aisyah di saat itu lagi main kuda-kudaan. Kemudian Nabi tidak menegurnya. Nabi langsung bermain bersama Siti Aisyah kuda-kudaan juga. Guru saya mengatakan, Habib dan teman-teman yang lain, kalau punya istri yang lebih muda dari kita, janganlah memperlakukan posisi kongsinya kita itu seperti orang ketua-tuaan. Berlakulah seperti orang yang muda tersebut. Seperti mana yang Rasulullah SAW lakukan kepada
Siti Aisyah bermain kuda-kudaan. Jangan berlagak seperti ketua-tuaan. Tuh. Begitu tuh. Jadi seperti itu. Ya. Ya, Bib. Ada yang bertanya, silakan. Ada nih Bib nih. Teman saya pernah bilang ke saya, katanya ingin belajar agama lagi, boleh nggak? Ya, kalau saya ajak gabung, dia bukan santri Bib. Nggak apa, kan saya udah bilang nggak apa-apa. Walaupun bukan santri. Dulu kan pernah kan, Hendy bilang sama saya gitu kan, boleh nggak Bib? Orang lawar gabung kepada yang ini, nggak apa-apa, silakan aja. Gabung aja ya. Iya, nggak apa-apa. Saya ada pertanyaan Bib. Iya. Terkait dengan syirkah ya Bib ya. Iya. Syirkah, ada nggak syirkah masyarakat gitu Bib? Dibolehkan. Syirkah apa? Masyarakat, patungan gitu masyarakat. Misalnya kita pengen ngadain PDAM gitu, PDAM air gitu kan. Misalnya kita nggak ada air gitu kan, patungan tuh untuk biaya pengairan gitu. Dibolehkan apa enggak? Boleh-boleh aja. Di dalam kebolehan tersebut, yang penting keuntungan bersama dan satu sama lainnya ada keridhaan. Kalau untuk syirkah mudharabah Itu bagi hasil. Bagi hasil baik antara saya 50 juta, Suhendi 50 juta, sama-sama berjalan. Baik dalam keadaan untung ataupun puntung, kedua belah pihak menjadi artinya hal tersebut. Itu perjanjian itu. Oh, dalam keadaan posisinya kita ini rugi, berarti tanggung berdua ya. Baik atau untung tanggung berdua juga gitu. Berarti kalau yang dimaksud syirkah mudharabah itu antara investor dengan pengelola itu ya, bibit perusahaan misalkan gitu ya? Iya. Jadi yang dikatakan mudharabah itu baik posisi saya nggak punya nggak punya modal, cuma punya produk gitu kan ya, untuk diperjualbelikan gitu, boleh ya? Iya, untuk menjadikan hasil itu maksudnya. Kayak macam Abah ya kan, kita ini menabung bunga contoh 100 juta. Kemudian ada bunganya. Itu bukan menjadikan bunga itu haram, bisa juga Abah bilang ini dulu pernah saya dengar waktu saya belajar tafsir. Bisa juga uang yang kita taruh di bank itu diputar untuk perusahaan atau untuk modal. Kemudian keuntungannya itu dibagi ke bunga apa yang ada di bank yang kita masukkan tersebut. Itu bisa juga bagi hasil. Oleh sebab itu, yang namanya bank ini kita harus tahu ilmu halal dan haramnya itu. Begitu. Terus ada lagi sih, Bib. Kita menawar barang yang sudah ditawar orang lain dalam hal pelelangan gitu, Bib. Boleh nggak, Bib? Kalau emang posisinya tersebut belum memutuskan, ya boleh aja. Nawar tapi digantung, ya kan? Contoh, saya nawar nih, tapi belum diputuskan, ya kan? Jadi atau tidaknya, nggak apa-apa. Tapi kalau posisinya nawar, yang besoknya itu mau diputuskan, jangan. Gitu. Paham maksudnya? Iya, siap paham. Iya. Ada lagi silakan. Ya baik, yang ingin sama kayak macam contoh. Sudah di khitbah, ya kan, sudah ditunang sekian, sudah menjadi keputusan. Iya, disabotase. Ya kan? Pinang atas nggak boleh tuh. Makanya teman-teman ini kalau sudah oket sekian, ikat langsung, tunangkan, khitbah. Gitu. Kalau sudah di khitbah, tidak boleh di khitbah pihak orang kedua.
Namanya perempuan itu dia pengen kepastian, jangan kita gantung, salah kita. Kalau posisi kita gantung, berarti Anda posisinya belum yakin kepada perempuan tersebut. Makanya jangan salahkan kalau perempuan itu ada yang yakin atau pada dirinya dia menerima karena kita gantung. Salah. Kan kebanyakan kayak gitu. Ngadu juga kepada saya. Kok banget kayak gitu ya, posisinya kita sekian truk. Sudah yakin sama dia. Tiba-tiba ada pihak kedua. Dia langsung menerima orang pihak kedua. Lah, kamunya yang tidak memberikan khidbah secara artinya secara yakin kepada dia. Kemudian kamu minta, kamu tunaikan sekian, baru itu ikat. Kapan prosesnya? Itu. Kepastiannya kapan? Kamu gantung anak orang, bukan salahnya sih. Bukan salahnya pihak mana. Langsung diam dia. Kan banyak hal terjadi seperti ini kepada Banin tuh sebetulnya. Salahnya siapa? Bukan Banat, kitanya dong. Datang ke orang tuanya. Saya atas nama Fulan bin Fulan. Saya ini mondok di Habib Segaf. Saya ini alhamdulillah udah ta'aruf sama anaknya Bapak. Oleh sebab itu, ya kan, saya mau melamar anaknya Bapak. Pekerjaan saya sekian. Begitu dong. Itu namanya gentle. Bukan backstreet, WA sana, WA sini. Kasih itu perempuan. Coba kamu kalau punya anak perempuan, digituin mau kagak? Kan kagak. Begitu. Nggak boleh lah. Ada laki-laki yang yakin bagi dia tersekian lamar. Diterima. Ya begitu. Dan perempuan juga, kalau emang posisinya sudah yakin terhadap laki-laki, tak sekian. Beri kepastian, abang, mohon maaf ini, kakak, atau AA, saya ada yang suka sekian. Kalau tanggal sekian, bulan sekian, mohon maaf ya abang. Abang nggak ngelamar saya, tidak memberikan kepastian kepada orang tua saya. Mohon maaf, saya akan memilih kepada laki-laki tersebut. Selesai. Beri kepastian kayak gitu. Begitu. Hidup ini bukan main-main. Gitu. Kan perempuan itu rasa, bukan akal. Makanya harus pahami perempuan itu berbeda dengan kita. Makanya kamu di saat punya perempuan, jangan asal nyeletuk. Ya kan? Mereka itu langsung masuk di hati. Kalau kita enggak. Gitu. Ya, silakan ada lagi. Ada Bib, ya, kalau seller online yang hanya mengiklankan barang tapi mengambil keuntungan atau menambah harga yang ditetapkan dari produsen, itu bagaimana Bib? Boleh aja. Boleh kan? Namanya posisi orang yang jual itu cari keuntungan. Selama posisi orang yang beli itu tidak istilahnya ridho. Kalau ridho halal. Gitu. Ridhonya karena kenapa? Puas, barangnya bagus. Diterimanya itu memuaskan. Itu ridho kan? Jadi seperti itu. Ya, ada lagi? Baik, Ustaz. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Bisa melalui. Ya, silakan. Martin. Ustaz Martin, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habib yang kami muliakan dan teman-teman, mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya, amin, amin. Ya, silakan. Mohon izin bertanya. Untuk yang pertama yaitu terkait masalah imam di masjid.
Mana orangnya? Tin? Nggak ada suaranya ini. Halo, sinyalnya Iya. kok rembek ya? Putus-putus kali. Jack, sinyalnya ndet-ndet. Iya. Sinyalnya bukan di sininya. Iya, di saya ya. Di hutan. Coba. Iya, terus. Mohon maaf, Bib. Iya. Ini terkait imam di masjid. Jikalau sekarang kan ada problematika gitu. Ada biasanya kan pribumi di sini yang jadi imam, akan tetapi ada pendatang baru yang dia katanya mah lulusan pondok lalu menyalahkan imam yang lama gitu. Bacaannya katanya nggak benar apa nggak benar gitu. Terus yang saya pertanyakan sebetulnya ada berapakah syarat-syarat imam gitu yang Kriteria. patennya gitu Bu. Yang sekiranya jikalau nanti saya berbicara kepada mereka, saya pun tidak salah dalam menentukan itu gitu. Gitu. Ya. Terima kasih satu ini gitu. Oke, siap. Matin punya Bulughul Maram kan? Buka tentang bab sholat. Di situ Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan kriteria-kriteria imam yang harus kita dahulukan. Pertama, di dalam hafalan Qur'annya. Jika memang di antara kedua sama-sama hafalan, yang satunya itu hafalannya oke, ini oke, dahulukan yang lebih senior, lebih tua. Kemudian di dalam kesolehatan kepraktekannya, artinya harus tahu yang namanya ilmunya itu sholat. Kalau bahasa sehari-hari kita ini apanya sih gitu, ya kan? Kita harus tahu yang namanya rukun-rukun sholat yang berhubungan dengan sholat bagaimana. Tapi dia paham dua-duanya, ya lebih unggul sekian. Dan juga bukan hanya sholat rukun, akan tapi sunnah-sunnah sholatnya. Begitu. Kebanyakan orang yang alim agak sok dan agak menjustis orang. Dia cuma belajar fikih tapi nggak belajar tasawuf. Gitu. Kalau emang posisi bacaannya salah, yang penting bacaan Fatihahnya itu benar gitu. Tapi yang didahulukan itu semuanya bacaannya benar. Jadi seperti itu. Kalau ada orang yang protes kayak gitu, cobalah ciptakan diri kita menjadi orang kayak gitu, kan lebih mantap gitu. Jadi seperti itu. Ada lagi yang lainnya? Habib, ada Habib. Ya, siapa? Salim itu Bib. Soendi, Ya. kedengeran nggak ya? Kedengeran nggak? Iya, kedengaran. Mana orangnya? Nggak kelihatan. Munculin. Dari tadi saya ngeliatin, Habib. Oh gitu. Mana orangnya? Nggak ada. Nggak ada ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan Habibana izin bertanya. Iya. Ada sedikit problem di kampung ya. Mau bertanya tentang yang tadi membahas tentang tarawih Habibana ya. Yang udah lumayan jauh tadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedikit akan bertanya tentang permasalahan tarawih Habibana. Kemarin itu di kampung ya, ini kampung saya sendiri. Ada beberapa
kiai, begitu kan, banyak di kampung saya itu kiai, dan di situ ada kiai yang satunya itu terawihnya misa Habibana di majelis, dan itu dikhususkan untuk perempuan semua. Ada sebagian perempuan ikut kiai yang lain di masjid, ada yang ikut perempuan khusus sama dia di majelis. Di situ dia khusus untuk perempuan saja terawihnya Habibana. Yang menjadi permasalahan? Yang jadi permasalahan bagaimana maksudnya kalau imam yang makmumnya perempuan semua, begitu Habibana. Karena kiai-kiai yang satunya itu kan ada 2 kiai, begitu Habibana. Jumlah ada 3 kiai lah, di musola 1, di masjid 1, begitu ya. Yang ini tuh sedikit nggak pada setuju kalau makmumnya kok ikut perempuan semua, gitu bahasanya itu. Suaranya kan aurat juga dan semuanya aurat juga ya, perempuan Habibah, dan situ kan imamnya laki-laki dan makmumnya semua perempuan, begitu Habibana. Oke, yang menjadi permasalahannya itu bagaimana bagaimana kan gitu, atau bagaimana? Boleh nggak yang seperti Habibana. itu? Habibana. Makanya kalau dalam urusan agama yang mencakup dengan fitnah, lebih baik menutupinya. Kemarin boleh nggak bagi seorang perempuan berjamaah? Ada kan bertanya kayak gitu. Iya, Habibana. Jika menghindar dalam hal berurusan dengan fitnah, lebih baik sholatnya itu di rumah. Makanya sholat Idul Fitri atau sholat gerhana tidak disunahkan bagi perempuan yang genit. Kenapa? Ya kan? Karena hal tersebut menambahkan kefitnahan apa yang ada pada dirinya. Kalau genit itu bahasa sekarang tebar pesona. Kan begitu, genit sekarang. Ya kan? Datu hayatin kalau dalam bahasa fikihnya. Tebar pesona dalam skincare-nya, dalam bodinya, dalam bentuk pakaiannya, lenggak-lenggok sininya. Sehingga dalam hal urusan tersebut, orang tidak memfokuskan dalam ibadah, memfokuskan dalam hal nafsu. Kalau hal itu terjadi, ya kan hindarkan. Begitu. Tapi kalau tidak ada dalam hal tersebut, ya lebih afdolnya berjamaah. Seperti ibu-ibu ataupun nenek-nenek. Kan nggak mungkin juga datu hayatin. Ibu-ibu atau mohon maaf nenek-nenek masa masih tebar pesona atau masih apa ya, masih genit, nggak mungkin juga. Tapi ada juga sih yang kayak gitu, janda ya, mungkin dia tebar pesona pengen suami yang lain, tapi jangan di tempat ibadah dong. Gitu. Yang sehat-sehat aja lah. Orang kalau sudah dewasa kan malu kepada yang juniornya. Gitu. Sah enggak hukumnya kiai yang makmumnya perempuan semuanya? Ya kan, jika memang itu perempuan atau posisi itu kiai menjalankan dengan secara wajar, ya silakan aja. Gitu. Tapi kalau tidak wajar dalam hal urusan kayak gitu, lebih baik dihindari. Jadi seperti itu. Dilihat daripada sikon lah. Jadi seperti itu. Nah, kita kadang-kadang, mohon maaf ya, pintar berucap orang, tapi kadang-kadang kita juga, mohon maaf, sama juga, ya repot. Ya, kadang-kadang kita sekian, maunya baik tersekian, tapi ya, namanya nafsu ini susah. Makanya oleh sebab itu harus benar-benar kita hadang ini hawa nafsu itu. Jadi seperti itu.
Ada lagi Ahmad Salim pertanyaannya lain atau tapi bagaimana? semua kiai itu Habibana ya, dari dua kiai yang lainnya juga banyak yang tidak setuju, karena tidak setujunya itu kenapa sih dia nggak sampai bergabung yang lain aja begitu, kan ada masjid, ada musola begitu, kok pengen misah begitu Habibana. Toh sama aja gitu, kita bacaannya sama, apa-apa sama begitu. Iya kan Kenapa pengen misah begitu? nggak bisa dipaksain juga. Itu haknya orang mau atau tidak nih. Iya, Kita kadang-kadang berkehendak kemauan kita nih, dan gitu. Mungkin tuh perempuan lebih nyaman di majlis tersebut. Gitu. Ya Makanya terus Habibana ya. Terkadang dan apa tuh? Dan yang ininya itu apa namanya Habibana, yang perempuannya itu ya pada ini semua sih, pada nyaman begitu. Nyamannya kenapa? Karena di majelis itu kan nggak ada anak kecil, dan imamnya itu bacaannya pelan, enak lah semuanya menurut makmumnya itu perempuan. Makanya kenapa pengen misa itu ya kenyamanan dia itu ada di situ di dalam imamnya gitu Habibana. Iya, karena itu kiai yang di masjid mungkin barangkali kemauan diri pribadinya, tapi tidak lihat daripada sikon. Nggak bisa juga kayak gitu. Kadang-kadang antar kiai juga berantem, ya kan, ngambilin umat, takut gitu. Wah, ada ustadz sekian, ntar jamaah saya itu ya kan diambil sama dia, takut kehilangan jamaah. Aduh, capek deh ustadz kayak gitu mah. Ada yang bertanya nih. Iya, silakan. Kebanyakan lihat santri pacaran dengan santri putri, padahal dia tahu pacaran dilarang sama abah. Pas diingetin katanya pacaran itu syar'i. Terus lalu mengingatkan kepada yang baik. Padahal yang namanya pacaran itu bagaimanapun tetap dapat dosa. Cara menanggapi yang baik itu gimana, Bib? Putuskan. Kamu mau nggak? Kalau seandainya memang kamu serius sama saya, kamu datang kepada orang tua saya dan kamu khidbah saya. Selesai. Kalau nggak mau, sampai sini dulu. Selesai. Gitu. Ya? Kamu itu kalau dipacari, berarti kamu punya rasa perasaan dipermainkan oleh laki-laki. Jangan mau. Gitu. Terima dia. Jika memang sudah diputuskan, sekian, insya Allah minggu depan atau bulan depan, ya kan, saya akan datang kepada kedua orang tua kamu. Selesai. Ya sudah, saya tunggu kepastiannya. Gituin. Kadang-kadang perempuan juga lemah dengan berbagai macam tipu daya. Mungkin barangkali gombalan-gombalannya itu gombalan setan. Jangan mau tuh yang kayak gitu. Gitu. Tidak mungkin juga laki-laki mau mendekat kalau perempuannya itu tegas. Wah, Beb, kalau kayak gitu saya kagak laku-laku. Aduh, capek deh. Gitu. Laku-laku. Salim kena itu, Salim Martin kena tuh. Iya. Kasih tegas, sekian. Kamu kalau punya anak kamu dipacari gantung-gantung kayak gitu. Bagaimana? Kamu setuju nggak? Insya Allah enggak. Makanya kan saya bilang hati-hati apa yang kamu lakukan di dunia ini, nanti anak-anak dan keturunan kamu akan mengcopy paste apa yang kamu lakukan. Gitu. Ada lagi pertanyaan. Ya. Apa bedanya ta'aruf dan khitbah? Dan bagaimana batasan yang dibenarkan?
Dan Kalau tak istilah dipingit seminggu sebelum akad, apa itu diharuskan atau dibenarkan? Kalau dikatakan ta'aruf itu kita saling mengenal, ya kan, rasanya apa, maunya apa, ya kan, kemudian tanggung jawab atau bagaimana, kan gitu. Untuk saling kenal mengenal at-ta'aruf, ya kan. Kalau khitbah itu posisinya mengikat atau ditunangkan, memberikan keputusan bahwa si laki-laki itu serius akan mengawini kita, yaitu perempuan. Kalau pingit itu posisinya adat istiadat, ya kan, supaya dipingit 1 minggu sebelum akad, adanya pernikahan atau akad, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di saat detik-detik mau nikah atau mau akad. Jadi seperti itu jawabannya. Jadi gitu. Pakai inilah, pakai itu. Makanya di dalam adat istiadat orang Betawi itu biasanya adanya pemanjat-panjatan doa supaya tidak terjadi dalam urusan baik pengantin pria dan pengantin wanita ini tidak terjadi apa-apa gitu. Ada doa-doa di balik itu semua untuk keselamatan lah gitu. Jadi seperti itu. Ada lagi? Ya, Bib, satu lagi, Bib. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terkait yang tadi Habib sampaikan untuk masalah pelajaran kitab nih katanya, apakah jubad ataupun yang lain, kira-kira bagaimana, Bib, kalau dari pribadi sendiri gitu untuk masalah ke fikih gitu, untuk ngajar ibu-ibu gitu, Bib? Kira-kira cocoknya fikih yang apa gitu, Bib? Terima kasih. Oke. Kalau masalah sekarang begini, yang bagus itu sebetulnya Abah bilang yang futuh itu fatul qorib. Tapi sebelum kita merujuk kepada hal tersebut, biasanya kita harus baca panduan-panduan kitab-kitab yang lain juga yang mendukung dalam hal urusan itu. Gitu. Seperti Safinah mungkin, Kasyafus saja, atau bagusnya lagi fikih sunnah, atau fikih yang berhubungan dengan wanita. Bagus tuh. Itu karangan siapa tuh? Karangan Ali Idrus tuh, ustadzah siapa yang dari muridnya Habib Zain bin Smith sama Habib Umar. Muridnya Habib Umar di Daruz Zahra. Itu bagus tuh. Kemudian Matin juga harus paham keadaan sikon ibu-ibu itu di sana tuh bagaimana dengan suaminya, atau kehidupan masyarakatnya bagaimana. Begitu. Artinya jika memang hal itu diperlukan di dalam pendidikan Abah, ya kutip dari pendidikan Abah sedikit-sedikit kepada ibu-ibu. Gitu. Lihat sikon lah. Di saat saya ngajar ibu-ibu tuh kayak gitu modelnya. Dikit-dikit, pelan-pelan. Jangan pernah menerapkan posisi kita sama dengan ibu-ibu. Apa artinya apa? Pendidikan kita disamain dengan pendidikan kita terapkan ke ibu-ibu. Beda, sangat beda dan sangat jauh. Jadi gitu. Lihatlah sikon keadaan ibu-ibu di sana tuh. Makanya ada kata-kata di dalam mengajak orang di jalan Allah itu penuh dengan kebijaksanaan atau sikon. Kalau masyarakat di sana lemah lembut dengan lemah lembut. Adat istiadatnya bagaimana sekian. Kan begitu biasanya orang itu suka kepada ustadznya itu karena ujangannya itu memberikan kenyamanan. Pencerahannya bagus.
suapannya itu tepat dengan apa yang ada pada diri kita atau diri saya saat itu yang mereka mau tuh kayak gitu, bukan yang kita maunya ke dia. Ya, kita harus benar-benar tahu sikonnya. Maunya apa sih, suapannya itu yang mana. Jadi gitu, pelan-pelan. Silakan. Bentar, ada. Bentar. Masih ada pertanyaan atau tidak, Ustaz? Kalau nggak ada, kita cukupkan ya, karena nanti ada pembelajaran nih. Ya, baik, Bib. Sudah nggak ada lagi, Bib. Oke. Bentar ya. Mungkin sampai sini dulu. Insya Allah besok tentang babul girat. Lebih mantap lagi ya. Tolong diajak teman-teman yang lainnya. Ya kan, pagi-pagi kita ada sesuatu ya istilahnya ngomong-ngomong biasa aja deh. Gitu. Mungkin ada perbekalan sedikit-sedikit. Insya Allah berkah. Mohon maaf dan mohon ridhonya kalau ada salah-salah kata. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Baik, teman-teman. Kita akhiri perjumpaan kita. Mudah-mudahan pertemuan kita membawa keberkahan dan manfaat ya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, kita akhiri dengan naftatim bilhamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah.